come here to kick ass. Anyway, di hadapan gue kali ini ada Yellowpark AMK series Bumblebee dari Transformer Rise of the Beast. Yang ini udah ada upgrade-nya ya cuy. Halo Sobat Hobi, balik lagi di Buka Kotak Hobi kali ini. Sebelum kita bahas ke figurnya, ada baiknya dulu kita tahu brand Yellowpark ini. Jadi Yellowpark itu brand asal Hong Kong, spesialis bikin model kit terutama dari series Transformer kayak Bumblebee Movie, Rise of the Beast, dan lainnya. Mulai rame sejak 2019-an dan langsung viral di komunitas kolektor gara-gara desain mereka tuh yang detail, ukurannya gede dan banyak fitur keren kayak LED dan gear mekanik. Nama Yellowpark itu sendiri yang gue tahu dari YOLO. YOLO itu singkatan dari You Only Live Once, dan Park itu kayak tempat bermain. Jadi Yellowpark itu intinya hidup cuma sekali, nikmati hobi semaksimal mungkin. Yellowpark sekarang sedang fokus ngembangin model kit yang cocok buat semua orang. Dari yang baru pertama kali ngerakit sampai ke kolektor pro. Mereka punya banyak lini kayak Plamo series, ini buat yang pengen simple dan cepat. AMK series buat pemula sampai menengah. AMK Pro buat yang pengen detail dan fitur keren kayak LED dan gear. Dan yang terakhir yaitu IES series atau Internal Interconnect Endoskeleton System. Ini buat para kolektor pro. Ukurannya gede, gearnya mekanik bisa bergerak sendiri, dan super premium. Mereka masih pegang kuat lisensi dari Hasbro resmi ya. Jadi Transformer tetap jadi andalan dari Yellowpark ini. Yang paling difokuskan sekarang yaitu Rise of the Beast, Bumblebee, dan G1 versi modern. Mereka juga mulai ekspansi ke brand baru kayak Evangelion, Minions, dan Peppa Pig. Jadi nggak cuma Transformer doang sekarang ya. Nah, untuk AMK series itu sendiri baru dirilis pertama kali pada tahun 2023 dengan rilisan pertamanya yaitu Optimus dan Bumblebee. Tapi ini belum dapat senjata ya. Senjatanya seperti Axe dan Blaster hanya tersedia melalui bundling dengan karakter lain kayak Rhinox atau Cheetor. Hal ini kemudian mendapat kritik pedas dari para kolektor pastinya. Dan akhirnya pada awal 2024 kemarin, Yellowpark melakukan reissue lagi di lini AMK series untuk karakter Optimus dan Bumblebee. Tapi udah termasuk upgrade weaponnya ya kayak pedang, axe, dan blaster dengan box yang lebih kecil tapi isinya tetap sama. Seperti yang udah gue info tadi, kalau ini adalah produk reissue-nya AMK-nya Bumblebee, di mana boxnya sendiri udah lebih kecil dan compact. Material boxnya juga lebih tebal dari sebelumnya. Di bagian depan ada ilustrasi Bumblebee dengan info upgrade weaponnya di bagian bawahnya. Selain itu juga ada info kalau kit ini nggak perlu dipotong-potong, nggak perlu dicat, dan nggak perlu dilem. Ya walaupun pada kenyataannya ada beberapa kolektor yang juga dicat ulang lagi ya. Kalau dari sisi-sisinya sih biasa aja, nggak ada yang spesial. Di bagian belakang ada ilustrasi Bumblebee tampak depan dan belakang. Ada juga info-info kayak instruksinya, detailnya, artikulasinya, dan juga peringatan lainnya ya, standar lah. Oke, kita buka boxnya ya. Nah, ini isinya. Beda dari yang sebelumnya. Karena boxnya lebih compact, jadi ada 2 layer dan nggak ada runnernya ya. Jadi ini langsung part-partnya aja. Mungkin supaya lebih simple dan mudah perakitannya ya. Ini kelihatan ya tambahan weaponnya kayak blaster dan battle mask-nya juga. Selain itu juga ada panduannya dan juga kartu terkait dengan informasi-informasi Yellowpark lainnya. Oke, paling itu aja isinya. Sekarang gue mau rakit dulu dan nanti kita akan bahas figurnya ya.
figurnya setelah dirakit. Tingginya sekitar 16 cm. Ya sebenarnya pas awal pertama kali dirilis gue nggak terlalu tertarik sama model kit ini. Ya karena nggak ada aksesorisnya aja. Dan kalau mau dapat aksesorisnya kudu beli Rhinox atau Cheetornya. Ya PR banget sih buat gue. Dan pas tahu ada reisunya dengan tambahan upgrade kayak blaster dan battle max-nya, gue sih putusin buat beli akhirnya. Dan waktu itu harga pasarannya sekitar 400 ribuan. Untuk figur ini desainnya masih sama kayak sebelumnya karena masih pakai mold yang sama. Tapi ada minor improvement dari versi sebelumnya. Selain dapat weapon upgrade-nya, finishing catnya juga lebih baik dari sebelumnya. Untuk artikulasi di kepalanya ada seperti ini ya, antenanya bisa digerakin. Kepalanya bisa kanan dan ke kiri. Juga bisa ngangguk-ngangguk seperti ini. Untuk tangan bisa diangkat seperti ini dan diputar 360 derajat. Sikunya juga bisa seperti ini. Dan bagian jarinya bisa diputar seperti itu. Gak bisa nunduk tapi bisa ke kanan dan ke kiri. Kakinya bisa ke belakang seperti ini. Ke samping seperti ini. Dan ke depan seperti ini. Dengkulnya bisa ditekuk juga seperti ini. Ya, dan ada gimmick juga di dengkulnya seperti ini. Di bagian paha juga bisa dibuka armornya buat artikulasi di kaki untuk pose-pose yang ekstrim. Untuk aksesorisnya sendiri kita dapat 2 pair tangan, 2 blaster, dan 1 battle mace. Ada beberapa alasan kenapa ini di-reissue lagi menurut gue. Satu, banyak yang protes pastinya. Seperti yang udah gue info sebelumnya, kalau bat pertama itu nggak dapet weaponnya. Dan harus beli karakter lainnya buat dapetin weaponnya itu. 2, ini strategi biar makin laku. Daripada beli versi mahalnya kayak AMK Pro, mereka kasih senjata tapi tetap dengan harga yang bersahabat. Ya rata-rata di angka 400 ribuan untuk harganya. Udah dapat full aksesoris. Yang ketiga itu boxnya lebih kecil. Jadi lebih gampang dikirim dan lebih hemat ongkir. Khususnya buat para penjual jadi lebih enak. Terus yang keempat mungkin biar lebih bisa bersaing dengan brand lain. Ya kayak Bandai, Kotobukiya, sampai Flame Toys, Yoruba kayaknya pengen tetap relevan ya. Build gampang, hasil keren, harga oke, ditambah senjata ya makin worth it ya buat di pasaran. Oke, itu aja pembahasan soal figur ini. Kalau ditanya rekomen atau enggaknya ya balik lagi ya ke selera dan budget masing-masing. Kalau ada budget lebih bisa beli versi AMK Pro nya yang lebih detail. Ya walaupun menurut gua sama aja karena moldnya juga sama. Yang bedain paling di struktur rangkanya aja yang diecast jadi lebih kokoh, plus ada LED-nya di blasternya. Jangan lupa like videonya dan subscribe. Kalau ada yang kurang silahkan komen di bawah ya. See you on next video. Bye.